Yang pertama, Zuma, Daeng, kau jawab saya. Tunjukkan quote-nya Nabi di mana dia bilang aku jalan keselamatan dan hidup. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Oke, saya ingin bertanya prinsip-prinsip tauhidnya dulu. Coba ada yang bisa jelaskan dulu. Silakan. Oke, siap. Silahkan, barangkali ini guru-guru saya, barangkali Bang Zuma atau Ustadz Wafi, Fadol. Silahkan. Lanjut Bang Zuma, Mas Mutu, Bang Handi, Fadol. Iya, baik. Ini lucu juga ini. Kristen mau bahas tauhid ini. Mana perginya ini? Gergetan kali aku lihat ada orang yang kemudian apa ya, seperti seekor kambing pakai seragam pramuka. Seperti seekor kambing pakai seragam pramuka. Jadi kalau ketika kita berbicara kemudian kita berbicara mengenai tauhid, berarti di situ kita sedang berbicara mengenai hal yang pada prinsipnya berpacu kepada keesaan, yaitu meyakini bahwa Allah adalah esa, Allah itu tunggal, Allah itu adalah satu hakikat yang tunggal secara absolut. Nah, kalau kita lihat di dalam KBBI itu berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai tauhid dalam hal ini mungkin prinsip atau mungkin yang Anda maksud itu adalah konsep. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun dari ayat 86 sampai 87, di situ cakupannya kemudian dikatakan bahwa Allah itu memiliki langit yang 7 dan yang memiliki kemudian tahta yang agung. Lalu kemudian Allah mengatakan ketika ada pertanyaan siapa pemilik tersebut, maka mereka menjawab Allah. Lalu Allah menimpali, kenapa engkau tidak bertakwa? Nah, jadi kalau berbicara mengenai tauhid harus meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta yang mengatur segala hal, yang mengatur manusia dalam hal ini. Kita berbicara mengenai skala kecil manusia. Jadi berbicara mengenai tauhid itu adalah berbicara tentang kaidah bagaimana manusia meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai khalik satu-satunya yang mengatur manusia. Allah yang paling kemudian mengenal karakter manusia. Dan hanya Allah yang paling tahu bagaimana cara mengatur manusia itu. Jadi kalau ada yang bukan Allah memberikan aturan kepada manusia, pasti aturannya kacau. Nanti saya akan buktikan. Aturan yang berasal bukan dari Allah pasti menghantarkan manusia itu kacau dalam hidupnya. Baik pola hidupnya, pola pikirnya, atau apapun itu dalam prosesi keagamaannya pasti kacau. Pasti kacau. Ya, kalau bukan berasal daripada aturan Tuhan. Jadi saya simpulkan, tauhid meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya khalik yang mengatur manusia, yang menciptakan manusia, yang paling mengenal karakter manusia, dan yang paling tahu bagaimana cara kemudian mengatur manusia. Dalam implementasi ini kemudian, ketika manusia ini meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka proses penyembahannya pun harus diatur oleh Allah itu sendiri. Tidak boleh kemudian bikin aturan sendiri. Beribadah, dibuat-buat. Sembahyang, kalau orang kita mengatakan sembahyang dibuat-buat. Prosesi keagamaannya semuanya dibuat-buat. Aturan-aturan agamanya dibuat-buat. Bukan kemudian dibuat oleh sang yang memiliki ketunggalan yang absolut itu tadi. Seperti itu saudara. Jadi tauhid itu cerminannya seperti itu. Silakan
apa yang Anda ingin uraikan tentang agama Anda kaitannya dengan tauhid? Saya ingin tertawa sebentar. Silakan. Nanti saya tambahi Bang ya. Mantap, justru itu yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Insyaallah. Silakan ditanggapi dulu mungkin Pak Ales. Silakan Pak Ales. Dibuka mute-nya untuk yang mau naik ya, yang Oten typing di bawah ya. Saya Kristen biar saya naikin ya, biar Pak Ales ada temannya. Silakan Pak Ales, buka mute-nya. Ya, sebelum Pak Ales menjawab, saya kasih pantun sekali lagi. Malam-malam membahas tauhid, besok pagi membahas Tritunggal. Saksikanlah umat Islam akan mati syahid, tidak seperti murid Yesus yang Tuhannya pun ditinggal. Tafadhol. Mantap. Ustaz Wafi keren. Ayo Ustaz Wafi. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Mantap sekali. Iya. Silakan, tauhid dalam pandangan Kristen itu apa? Baik, saya tanggapi ya. Tadi sudah dijelaskan, prinsip-prinsip tauhid dalam iman Islam adalah mengesahkan satu-satunya Tuhan, tidak ada selain Allah. Saya ingin bertanya dulu, bisa nggak Allah menetapkan Pak gini Pak, diskusi bukan kayak gitu. Tadi Iya, kan bahas dulu tauhidmu. Iya, Anda harus bernarasi dulu. Tauhidmu Nanti gimana? depannya. Tauhidmu dulu Bang. Tauhid Kristen itu apa? Langsung bertanya aja, ini gimana sih? Lanjut. Baik, kalau saya dalam iman Kristen, Prolog dulu, silahkan prolog Anda, silahkan. ya kalau dalam iman kekristen kan nggak percaya tauhid. Nah, ini Ya, minta kacau ini, diskusi kacau tauhid. ini. Ini bukti bahwa Anda bukan pengikut para nabi. Ini kehancuran Kristen ini Ya, karena apa-apa. Kristen tidak mengajarkan tauhid. Ya silakan. Lalu kenapa materi ini Anda bawa kalau ternyata Anda sendiri tidak percaya tentang tauhid? Mari kita uji. Kalau saya memang benar-benar nggak percaya tauhid. Ya berarti Anda bukan Saya membawakan Bro, tauhid itu Bentar dulu. malah ada Assyria sama apa lagi tuh, murtadi itu. Tauhid itu aja udah beda. Masa mau disama-sama sama Kristen? Anda tidak percaya, Anda tidak percaya Yesus, berarti kalau Anda tidak percaya tauhid berarti Anda nggak percaya Yesus. Tauhid Islam aja masih jadi perdebatan. Tauhid Islam. Kalau Anda tidak percaya tauhid berarti Anda memang bukan pengikut Yesus. Itu aja intinya. Yesus itu bertauhid. Yesus itu mengesahkan Tuhan. Oke, gini Gurunda, saya sarankan untuk oten-oten yang ada di bawah yang hanya modal congor, nggak ada data ya. Saya harap Anda gak usah naik ya. Ini sayang di atas guru-guru saya. Jadi sayang ilmu itu mahal. Ya, jadi buat oten-oten yang bisa diskusi saja, yang tahu data-data, yang ada ilmu, nah baru silahkan berikan permintaan naik. Silahkan bro, gimana? Suruh prolog ini kagak ada prolog. Pak Ale silahkan. Atau Pak Kiks ini Kristen ya, silahkan. Yang penting satu-satu kondusif, silakan. Sudah bisa ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komen. Oke, saya mulai ya. Kenapa saya nggak percaya tauhid? Karena melihat dari sudut pandang Islam, saya nggak percaya tauhid. Karena sejak mulanya tauhid ini dibawakan oleh iblis. Iblis itu nggak mau sujud selain Allah. Ada perintahnya, sujudlah kau, atau disuruhlah para malaikat untuk menyuntukan sesembahan. Sujudlah pada Adam maksudnya. Tapi di situ tauhid, paling tauhid itu hanya iblis. Nggak mau dia. Ada narasi apa Selain ini? Allah nggak mau sujud. Ada. Gitu, makanya saya nggak percaya tauhid. Nah, yang saya percaya itu malaikat. Itu malaikat yang menyuntukan Tuhan, itu aja. Oke, siap. Udah dalam kau lebih sujud. baik kau mute silakan. Ustaz Wafi atau Gurunda Zuma ini nggak jelas narasinya apalah. Dinda Wafi mungkin mending kita nimba ilmu. Dinda silakan deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini.
Kalau tauhid itu adalah ajaran iblis, berarti nabi-nabi terdahulu di dalam perjanjian lama semua mengajarkan tentang ajaran iblis. Karena terbukti Musa, Yesaya, Ayub, dan lain sebagainya itu justru mengenalkan hanya satu Tuhan. Tidak ada pengenalan tentang Tritunggal dalam perjanjian lama. Tidak ada pengenalan tentang Yesus yang akan menjadi Tuhan dalam perjanjian lama. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan bahwa dakwah para nabi sejak dulu adalah tauhid. Contoh, kita buka di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Atau di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sebuah utusan, seorang utusan illa nuhi ilaihi, kecuali aku pasti mewahyukan kepada utusan itu yang datang sebelum Nabi Muhammad, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Kita lihat narasi di seluruh perjanjian lama tidak ada narasi Tritunggal. Bahkan tidak ada narasi bahwa ada anak dari seorang Maria yang dia dilahirkan akan menjadi Tuhan dan akan disalib untuk menebus dosa dunia. Itu jelas. Sehingga Tritunggal saja gak ada ajarannya. Dan Mas Ales, ya, kalau antum bisa menjawab pertanyaan saya satu ini sebelum Anda nanti menanggapi, ya, saya ajukan Anda jempol. Tentang Yesus yang memiliki dui tunggal, dui natur, ya. Yesus memiliki dui natur nih, ya, separuh Tuhan, separuh manusia. Itu baru disahkan oleh para ulama Anda atau para pendeta Anda pada tahun 451 Masehi, atau tepatnya pada konsili Kalsedon. Sebelum konsili itu tidak ada pemahaman Yesus separuh Tuhan separuh manusia. Kalau ada satu saja yang menyebutkan bahwa bapak-bapak gereja mengajarkan Yesus separuh Tuhan separuh manusia, maka saya akan taslim, akan menerima dalil tersebut. Tidak ada. Mungkin itu narasi dari saya sementara. Lanjut. Baik, saya jawab, memang benar, nggak ada. Ya, udah saya jawab, saya tanggapi. Memang di perjanjian lama itu semua nabi mengajarkan tauhid, tapi tauhid yang diwariskan adalah tauhid ajaran yang dibawakan oleh malaikat yang patuh untuk menyekutukan Tuhan. Itu loh. Semua malaikat yang mewarisi ajaran tauhid itu dibawakan dari malaikat yang menyekutukan Tuhan. Itu. Sedangkan kalau warisan dari iblis yang mono itu diwarisi oleh agama apa? Itu ya, makanya saya tidak bawa datanya, percaya. Sambil bawa data. Baik. Baik. Dalil QS Al-Isra nomor 61 saya mengawali dari situ, Mas, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis yang gak mau sujud, Mas, karena dia di sini udah 100% apa? Tauhid. Dia tidak mau menyekutukan Allah dengan sesembahan manapun, apalagi manusia. Makanya tauhidnya iblis itu 100%. Mono dia, Bang. Beda sama tauhidnya malaikat. Tauhidnya malaikat itu patuh untuk menyekutukan Tuhan, yaitu sembah Tuhan, sembah Adam. Semua yang malaikat yang sembah Adam itu diwarisi oleh agama Yahudi. Kalau tauhidnya iblis itu diwarisi, mohon maaf ya, Islam yang mewarisi.
Begitu. Silakan Pak Ustadz bantah ini bahwa Lucu ini. Gini Bang. bukan Ini sampean kami salah yang waris paham ini. ini. Gini Bang, bedakan antara sujud penghormatan dengan sujud menyembah Bang. Itu bedakan. Anda tidak bisa ternyata membedakan itu. Perintah Allah kepada seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud menyembah, tetapi sujud penghormatan, litta'zim. Apakah itu ada di dalam Bible? Ada, saudara. Anda buka di dalam Kejadian 23 nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Apakah berarti Abraham menyembah Bani Het? Ya enggak lah. Jadi bedakan antara sujud. Kalau sujud berarti menyembah. Apakah Anda ketika mencium patung Yesus sebagai Katolik yang ada pada narasi atau kegiatan ibadah Jumat Agung itu berarti menyembah patung? Kan Anda mengatakan itu hanya pengagungan. Mencium patung Yesus di dalam tradisi Katolik di Jumat Agung adalah sebuah ibadah. Padahal itu hanya pengagungan. Nah, bedakan antara sujud pengagungan dengan sujud penyembahan. Kalau semua sujud Anda anggap penyembahan, berarti Abraham dalam kitab Perjanjian Lama pernah sujud menyembah kepada Bani Het, dan itu tidak akan Anda temukan data dari A sampai Z sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan pernah Anda temukan bahwa Abraham pernah menyembah Bani Het. Tidak ada, baik penafsiran dari kalangan kekristenan maupun dari kalangan Yahudi. Dibuka Kejadian 23 nomor 7. Itu baru satu ayat. Saya belum menyebutkan beberapa ayat yang lain yang sujud itu bukan bentuk dari penyembahan. Jadi jangan kemudian Anda mencontohkan iblis tidak mau sujud kepada Adam, langsung Anda menyimpulkan bahwa untuk sujud menyembah. Bukan. Makanya bawa data itu yang lengkap. Mana data bahwa iblis itu sedang sujud menyembah kepada Adam? Mana datanya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar. Bagus Pak Ustadz ini. Kayaknya ngeri nih. Gini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz membawa agama Yahudi, kan saya udah klarifikasi dari awal. Kalau Pak Ustadz tentang nabi-nabi Yahudi memang benar diperbolehkan menyekutukan. Karena dari awal mulanya memang boleh. Itu loh. Jadi itu nggak masalah loh. Karena Ngomong apa ini? menyekutukan menyekutukan Apakah Tuhan itu kita sama. tidak sedang mendengarkan orang gila ngomong ini, kawan-kawan? Kalau sebentar dulu. Mana ada nabi dibolehkan kemudian menyekutukan Allah? Di mana ilmunya? Oh, nabi-nabi Yahudi boleh menyekutukan Tuhan. Ngomong apa, Rek? Sebentar dulu. Enggak ada sebentar-sebentar, orang gila kok dilayani gimana sih? Kamu Oh, sebentar-sebentar. Walah, kau Kalau belajar tahu- sikat gigi dulu, belajar tahu- sikat gigi. Belajar sikat gigi dulu. Markus 5 nomor 6. Itu baru kena samamu. Dengar dulu, dengar. Sok cantik pula kau. Ketika orang gila itu melihat Yesus dari jauh, maka orang gila itu lari mendapati Yesus dan sujud menyembah Yesus. Itu kamu. Itu yang dikatakan gila karena menyembah kepada yang bukan Tuhan. Lagian sudah dijelaskan tadi, perintah Allah ketika Allah memerintahkan kemudian hambanya untuk bersujud, ya sujud, jangan salto-salto. Sujud kepada siapa dalam hal ini? Kepada Adam. Wajar tidak Adam disembah? Enggak. Berarti sujudnya itu sujud apa? Sujud penghormatan, kucluk. Otak kok disimpan di pantat. Orang sujud jangan itu. asumsi. Sabar dulu, Mana Bahlul. ayatnya? Sabar, Bahlul. Ayatnya mana? Sabar, Kalau sujud Bahlul. itu bukan penyembahan. Mana ayatnya? Kalau sujud bukan penyembahan, asumsi mulu. Udah kau turun, Tafsir, kau ke gereja, pakai colok hadis. pantat pendeta, Enggak. kamu jilat pantatnya, udah selesai. Gak ada cerita berdiskusi sama orang gila kayak kau. Sujud kok kemudian dibilang menyembah. Jadi kalau kau sujud sama orang tuamu, kau sembah orang tuamu, Bahlul. Dasar ku pukul juga mulut kau nanti pakai skopang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengotori majelis kita, orang gila mak naik ke sini kok. Kalau level saya kau hadapi boleh. Gue suapi kau hadapi materi kayak gitu. Kuludai juga mata kau nanti lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali. Ya iyalah, sama gue suapi ngomong kayak gitu. Cocoknya sama aku kau.
Banyak cerita. Buka matamu nanti kuludai masuk baru bisa kau sadar. Sujud kau dibilang menyembah. Ya. Jadi kalau orang sujud sama orang tuanya, nyembah orang tuanya, bahlul dasar. Yang benar itu Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, orang gila ini berlari dan mendapati Yesus lalu sujud. Itu baru menyembah namanya di situ, karena tertulisnya proskuneo, artinya sujud menyembah, mengibadahi Yesus. Dan ternyata orang yang mengibadahi Yesus di situ adalah orang gila. Berarti yang menyembah manusia Yesus adalah orang gila, Pak. Gila. Nah, itu sesuai datanya. Lawang Yesus aja, jangankan kepada manusia, kepada iblis saja, hanya kepada Allah Tuhanmu sajalah engkau berbakti, engkau sujud. Jangan kepada orang Yesus. Dasar. Kau dekat sini ku pukul mulutmu pakai sendal jepit kau. Masih anak-anak, kencing belum lurus. Jasadmu boleh dewasa, usiamu sudah 62 tahun, tapi otakmu itu seperti orang yang lahir 3 bulan kau. Ngomong sama guru saya kayak so intelek, bikin mendidih darah saja. Enggak lah bang. Suruh-suruh colok pantat siapa Gurunda yang kayak gitu? Itu yang sebenarnya Daman takut, karena dulu ada mualaf ya namanya J, dia mualaf jalur colok pantat pendeta. Nah ini disuruh lagi sama Jumat, bentar lagi dia balik mualaf lagi. Ada satu lagi tuh coba sikis itu loh. Ya kalau maksudnya gini loh. Kalau dia itu bahlul, jahil, ya jahilnya itu harus sesuai dengan mulutnya. Ini enggak jahil, tapi dibuat-buat so intelek. Itu yang bikin aku emosi. Udah bahlul tapi so intelek. Apanya itu? Turunkan saya dulu deh, Abu ya. Oh iya, pelanggaran lagi ya, nih. Gurunda. Iya. Siap, Gurundaku. Tentara Romawi instruksikan saya harus turun. Pelanggaran. Aduh. Oke, siap teman-teman. Ivan Pilah ya, jangan lupa fokus-fokus sambil di tap-tap ya. Tentara Romawi kepanasan di bawah. Ini silakan Bang Kis ya, coba dibuka mute Anda, dan jangan lupa juga ya di follow akun narasumber muslim di atas ya. Ivan Pilah ya. Terima kasih. Kis, buka mute-nya, Bro. Hei. Ah, ini orang jadi berhala. Turunkan nih, Kis. Woi. Itu ngeripot itu. Awas. Ngomong. Awas ngeripot itu. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas Ustaz. ngeripot itu, turunin aja mungkin. Iya. Sambil nunggu coten Ustadku, silakan mungkin Ustadz Wapi bernarasi dulu. Fadol Ustadzuna. Nah ini ada Bang Zuma, lanjut Bang. Karena mengenai tauhid, tadi si pendusta pembohong cucu Dajjal tadi itu mengatakan bahwa di Kristen itu tak ada tauhid. Pembohong memang dia kan ya. Di dalam kitab yang mereka ambil dari Yahudi, Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu jelas dalilnya tuh. Itu dalil tauhid. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dalilnya bertaburan di dalam Bible. Ulangan 6 nomor 4, Yesaya 44 nomor 6, banyak dalilnya. Kemudian di perjanjian baru juga bertaburan. 1 Korintus 12 misalnya, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Efesus 4 nomor 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang ada di semua dan semua orang ada di dalam semua. Galatia nomor 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah ahad. Allah itu adalah satu. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar.
Yohanes 8:41, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi yang tadi itu anak Dajjal, cucu si Dajjal itu gak bisa dibiarkan berbohong, so intelek, Bible aja gak paham. Saya ingin bertanya tentang tauhid berkaitan dengan prinsip-prinsip tauhid di dalam QS nomor kau jualan cendol aja di pasar terong sana. Oh, naik diskusi so intelek, Bible ndak paham, gak ada tauhid di Bible. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Itu tauhid itu. Dasar anak lahir dari tanah sengketa yang kayak gini. Samuel 7:22, Gurunda, nitip. Iya betul, 2 Samuel 7:22. Oke, bentar, ini saya sapa dulu si Topan ini. Topan, selamat malam Topan. Malam. Oke, siap. Silakan Bro Topannya diskusi pakai data ya, biar akademis ya, jangan modal congor ya. Silakan lanjut. Apakah Anda ingin menanggapi? Silakan. Saya sih menanggapi banget sama dia. Yang pertama, Tuhan itu ada 3. Zumae Daeng, kau jawab saya. Iya, kenapa Ndi? Tunjukkan kau punya nabi di mana dia bilang aku jalan keselamatan dan hidup. Hanya ada Yesus yang mengaku begitu. Ada nabi yang ngomong begitu. Andalan Kristing. Saya juga mau tanya, di mana Tuhanmu pernah berkata? Anda tidak usah jawab dulu, Daeng. Saya juga mau bertanya, di mana Tuhanmu pernah berkata, aku diutus untuk rahmat seluruh alam? Ada? Ada. Mana? Dia berkuasa di antara maut dan hidup. Nenekmu kiper, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu, kawan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apa? Saya tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan kau itu? Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat berkasih sayang untuk seluruh alam semesta. Di mana tertulis? Ada. Dia berkuasa atas alam tuh. Dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Sama saja itu. Di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan berkuasa? Di mana? Di mana? Oh, rupanya kamu pandai bahasa baca Alkitab, pandai hafal. Rupanya satu ayat ini terselubung di otakmu ya. Di mana? Coba kau tunjukkan di mana, coba. Saya mau tahu. Bentar, saya nyalakan laptop saya dulu ya. Matius 8 nomor 18, Cak Ayu. Kamu yang tidak paham baru mau nyalakan laptop. Baik, kau tahu. Terus kenapa kau tanya? Ada nggak Muhammadmu bilang aku yang berkuasa atas langit dan bumi? Tidak ada. Karena itu ucapan iblis. Itu ucapan iblis itu di dalam Bible. Lukas nomor 6, Lukas 4 nomor 6. Aku iblis berkata kepadamu, aku penguasa langit dan bumi. Iblis itu yang berkata itu. Mana itu? Lukas 4 nomor 6 itu ucapan iblis. Loh, kau dengar sini. Daeng, kau dengar sini. Itu kisah pencobaan iblis di padang gurun. Iya, iblis yang mengaku aku diberi kuasa dan kemuliaan. Kamu dengar bahasa Indonesia tidak? Kau bisa bahasa Indonesia tidak? Kau baca Lukas 4 nomor 6. Pandai sekali bahasa Indonesia. Buat apa kau sekolah tinggi-tinggi? Kau ngerti enggak itu? Kau ngerti enggak? Presidennya Amerika yang ngajari dia bahasa Inggris itu orang Makassar. Enggak kau? Lukas 4 nomor 6 kau baca. Tunggu dulu saya. Yang kau kasih data. Ngapain pula kasih data? Emang saya jongos kamu? Oh, kau enggak tahu Bible? Kau enggak paham Bible? Iblis berkata, akulah penguasa dan aku berkehendak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Akulah penguasa dunia ini. Iya, sekarang tunjukkan di mana nabimu yang ada nabiku bukan iblis. Saya ada tidak? Itu Tuhanmu iblis yang berkata begitu. Iblis itu yang berkata begitu. Nabimu yang setan. Kalau saya itu kau setan. Loh,
Anda berkata, nabimu katamu tadi, Yesusmu berkata, aku diberi kuasa langit dan bumi. Sedangkan itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan setan. Kalau kamu mau hina, saya juga bisa hina, Daeng. Saya Nggak tidak usah menghina, Cak Ayu. Makanya aku bilang, kamu baca Lukas 4 nomor 6. Ucapan itu bukan ucapan Yesus. Aku baca. Ya, saya baca, dengarkan. Iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang berkata? Iblis. Berarti kamu menuhankan iblis, gitu. Kau yang setan, pertuhankan setan. Enak Ya, emosi aja kau nih. karena kamu menyimpulkan seenak jidat Tadi Daengmu. kamu mengatakan Tuhanmu Yesus berkata berkuasa langit dan bumi. Sedangkan yang berkata demikian bukan Yesus, tapi iblis. Iblis yang berkata begitu Iya, dalam Lukas jadi 4 nomor juga 6. itu iblis, Berarti iblis. Tuhanmu adalah iblis. Thank you sudah mengaku. Kamu Tuhanmu iblis ternyata. Dan memang dikatakan dalam Enggak. kitabmu begitu. Ini anu loh bang, memang original teksnya memang berbunyi seperti itu loh. Ini deh, saya baca ini ya. Kata iblis kepada Yesus. Ini kata iblis kepadanya. Nya kan anu nih besar nih nyanya, berarti kan Yesus. Kata iblis kepada Yesus. Segala kekuatan Memang itu serta kau ditunggu polisi kemuliaannya menjemput kau di Zuma. akan Jangan kau kabur. kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku kehendaki. Kau hujat terus kesuruh anak-anak Ambon jemput Jadi kau di itu Makassar. ceritanya Dinda Wafi ceritanya. Ya. Iblisnya ini memberikan kuasa. Coba baca nomor 13-nya coba. Baca dong, baca Daeng, dong. kau belum tahu anak Ambon jemput kau toh? Diam dulu, penjual pecel lele diam dulu. Lukas Baca berapa, nomor Bang? 13-nya Dinda. Yang tadi Lukas 4 Lukas? tadi. Lukas 4 Lukas nomor 4. 13. Nomor 13. Oke. Asik. Kau kan bawa agama kami ingat. Sesudah Ada sampai anak Ambon iblis- teres kau di kau Makassar sana. Diam dulu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Dari Yesus. Yesus Lalu dan menunggu waktu yang baik. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkan Yesus. Ya, dan menunggu waktu yang tepat. Betul? Ya, sekarang betul. tunjukkan Allah itu yang bagaimana. Kapan waktu tepatnya? Makhluk azab, Ketika ada tabat, tragedi penyaliban. antum, Iblisnya kemudian memanfaatkan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mengaku apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur tadi? Tak ada umat yang mau dengar. Siapa yang memberi kuasa? Kau tunjukkan siapa itu Allahmu. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Aja si Zuma ini. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur dia. Menunggu waktu yang tepat. Hari ketiga kemudian keluarlah si mayat berjalan dari kubur. Itulah iblisnya yang memberi kuasa kepadanya. Baca Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Jangan sampai kusuruh anak Ambon jemput kau di Makassar baru kau tahu. Ya suruhlah. Suruhlah semuanya. Semuanya Saya di sini, saya disuruh. Tulis kau punya alamat di sini di mana? Kau alamat tulis. Saya ada di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Tinggal kau klik di Google Maps. Kucing pun bisa temukan saya di sini. Suruhlah anak Ambon itu ke sini. Ulang lagi biar direkam. Ya udah, suruh ke sini. Paling Ditunggu, Pak ya. Paling kusuruh cuci mukanya pakai air aqua, kusuruh cuci muka dia pakai kuah coto Makassar. Orang Ambon itu baik-baik, bro. Ngapain kau sebut-sebut orang Ambon suruh ke sini? Kalau kau sudah bawa agama kita, kau kenapa orang Ambon kau suruh ke sini? Sahabat saya orang Ambon banyak. Oh iya, belum Ciduko. Kenapa bukan kau yang ke sini? Penakut dia, Bang. Berani kalau dia. Kamu lah ke sini. Nanti kawan, kalau kau kesini aku belikan kamu daster. Percaya deh, daster, lipstick, wig panjang. Aku belikan kamu hak tinggi.
kabur dia. Kok bawa pula orang-orang Ambon? Oh, teman kuliah saya, angkatan saya, letting saya banyak anak Ambon. Ambon Manise. Instruksi untuk Kokoh ya, di bawah Koh naik-naikin ya, HP saya mulai. Iya. Kokoh naik-naikin Oten ini, kok yang kayak gini kok dinaikin kok? Aduh. Ya udah, kita betua dulu. Ada Rasmi nih. Halo kakak Rasmi. Silakan. Betua dulu kita. Waduh. Kohlim yang bener lah, naikin Otennya yang waras. Kok naikin lagi kok, Oten kok, ayo kok. Kalau formasi lengkap kayak gini, Oten yang naik ya Oten yang bosen hidup biasanya ini. Tapi aman, Ustaz, nggak akan kekurangan Oten. Kan sekarang saya ternak Oten, Tad. Lanjut. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Ya, ini sebentar aja aku di atas untuk kita semua, kalian semua minta tos. Tapi ini sebelumnya saya minta maaf kalau kalau kita membicarakan tuas tauhid dengan apa, jangan membawa apa namanya, jangan berbicara keras, kasar. Turunkan ini, nggak berguna kayak gini. Ya, halo. Ya, Siap, silakan Bang Corolo, silakan ya, yang sehat lah Bang. Jadi Oten ini jangan malu-maluin, penonton banyak, silakan. Bro. Ya. Saya tenang. Ya, gini. Bang Zuma bilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi nyatanya para murid itu sujud menyembah kepada Dia. Jadi Anda itu terlalu menyesatkan. Begitu saja dulu. Silakan Patung dibantah. Buddha juga banyak yang sujud kepada Dia. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus tidak itu juga Tuhan? Tapi Yesus tidak protes. Yesus tidak protes ketika para murid. Karena orang Yahudi itu, orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Orang Yahudi itu sama seperti umat Islam. Sujud menghadap kepada batu bukan berarti menyembah batu. Kami sama. Sujud itu perlakuan hormat. Ketika sujud itu diperuntukkan kepada manusia atau makhluk, itu penghormatan. Tapi ketika sujud kami itu kepada Sang Pencipta langit dan bumi, itu adalah ibadah, peribadatan, penghambaan diri. Yesus ketika disujuti misalnya sama pengikutnya, berarti pengikutnya itu menghormat sama dia. Karena tak ada orang Yahudi menyembah manusia, hanya orang Kristen yang menyembah manusia. Coba tunjukkan orang Yahudi menyembah manusia, ada nggak? Ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nggak ada orang Yahudi menyembah manusia. Hanya Kristen, kelompok yang Yesus nubuatkan sebagai serigala nyamar domba. Itulah kalian. Manusia kok dibilang Tuhan? Mas. Diskusi itu pakai bawa akal lah, jangan disimpan di lemari otaknya baru kesini. Maria melahirkan manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu. Oh, Tuhan manusia. Piye toh? Yesus sendiri yang mengatakan itu kalau dirinya bukan Tuhan. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia,
maka aku anak manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Gitu. Bahkan kedatangannya yang kedua, Yesus mengatakan datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 30. Hanya orang Kristen yang menganggap Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Kristus palsu. Yang kamu ikuti dan yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu bukan manusia itu adalah Kristus palsu. Itu jelas itu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatasnamakan diriku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya mengaku apa? Mengaku Kristus. Ada enggak yang pernah mengaku Kristus selain makhluk yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Ayo. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Boleh saya jawab? Silakan. Selain Paulus, Nabi Muhammad bukankah juga pernah bertemu Yesus? Isa itu. Tapi dia tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam kan? Ada enggak kami umat Islam pengikutnya Nabi Muhammad menyembah Isa? Tak ada. Tak ada. Sedangkan yang datang kemudian kepada Paulus itu mengajarkan untuk disembah. Instruksi. Boleh saya silakan. jawab lagi? Silakan. Tapi dalam bentar ya, dalam Lukas 24:52, Yesus nggak protes, semua orang sujud menyembah Yesus. Ada tertulis di situ. Kenapa Yesus nggak protes kalau dia emang bukan Tuhan? Bukankah dia bakal ditegur Tuhan kalau dia nggak protes? Kan saya sudah katakan kepadamu, kalau itu benar terjadi dan dia bertemu dengan orang-orang Yahudi muridnya, itu penghormatan, bukan pengibadahan, bukan penghambaan. Mereka menghormati Yesus, kagum kepada Yesus, bukan mengibadahi, bukan menghambakan diri kepada Yesus. Tapi itu tertulis menyembah loh, Zuma. Coba. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Proskuneo, kalau tidak. Proskuneo itu artinya apa? Sujud menyembah. Sujud menyembah nenekmu kiper itu artinya membungkukkan diri, jatuh kemudian menghormat di hadapan manusia lain. Duduk tersungkur di depan manusia lain, proskuneo. Bukan beribadah, bukan kemudian menghambakan diri. Bagaimana mungkin orang Yahudi mau menghambakan diri kepada manusia? Sehebat apapun Yesus mempraktekkan kemudian sujud beribadah kepada Sang yang tak terlihat oleh mereka. Gimana Anda memperbodoh diri ini? Kalau proskuneo diartikan menyembah, berarti Anda harus setuju Abraham juga menyembah Bani Het karena sama-sama pakai proskuneo itu. Nah itu dia makanya. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Di Kejadian. Berapa? Waduh, kena tutup tadi sudah ya. Tar. Di situ aja Dinda, di Markus 5 juga bisa. Orang gila, kemudian Kejadian 23 nomor 7. Banyak sekali, Kejadian 17 nomor 3, Kejadian 24 26, kemudian Kejadian 33 nomor 7, Keluaran 34 nomor 8, Kejadian 23 12, Ulangan 9 nomor 5, Kejadian 33 nomor 6, Mazmur 72 nomor 11, Yohanes 9 38. Banyak sekali sujud itu. Iya, sama-sama pakai Satu Raja-Raja satu. Iya. Begitu saudara. Kejadian 23 nomor 7 Mas. Proskuneo juga. Wow. Banyak Tuhannya berarti nanti itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu proskuneo kepada Bani Het, penduduk negeri. Gimana ceritanya kawanku ini? Ayolah kawan. Apalah gunanya tempe tahu, telur ayam ras dimakan tiap hari, Indomie dimakan tiap hari. Apa gunanya kalau tidak membuat Anda cerdas? Zaman modern kayak gini kok masih jahil nyembah makhluk gitu, Mas. Dulu mungkin iya enak, orang bisa datang seorang tokoh agama dari barat mengajarkan, manggut-manggut, karena mereka orang ini dalam tekanan, dalam keadaan dijajah,
Kamu tidak mengikuti agamaku. Dor. Sekarang nggak ada yang menjajah ente. Belajarlah dengan baik, itu Bible, pelajari. Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya? Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang nonotnya dipotong hari ke-8? Alamak, susahnya manusia ini. Inilah yang terjadi kalau iblis itu sudah menguasai diri. Otak beku, tidak mampu kemudian keluar dari sana. Tapi saya berharap saudara-saudara Kristen yang mendengarkan perdiskusian antara Islam Kristen, saudara-saudara Kristen yang nongol di komal-komal Islam kemudian yang bertanya tentang hal kayak begini, pakailah akal. Itu adalah kesempatan yang dikasih oleh Allah. Jangan sia-siakan itu. Pada suatu hari saya naik di komalnya Bang Zuma, saya bertemu dengan Gus Abdul Wafi, saya bertanya tentang sujud, berbicara mengenai Yesus sujud. Pada saat itu aku dipermalukan, ternyata berhamburan data-data di dalam Bible saya. Kalau sujud itu bukan berarti mempertuhankan atau menghambakan diri kepada objek yang disujudin. Banyak itu. Kejadian 336, Mazmur 72:11, Yohanes 98, Mazmur 956, 1 Samuel 15:31, 1 Raja 1:16, 2 Tawarik 29:29, Kejadian 24:05, Kejadian 18, banyak. Jangan memperbodoh diri lah, belajarlah. Yesus sendiri mempraktekkan apa? Sujud dia. Sujud kepada siapa? Yesus sujud kepada siapa? Kepada dia yang tak terlihat dan suara yang tak terdengar. Lalu Yesus mengatakan apa? Kejadian Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sahabat P, syukran. Coba kamu ikut siapa nyembah Yesus? Oh, saya ikut sama orang Majus. Kamu pengikut Majus. Oh, saya ikut Thomas. Kamu ikut Thomas. Oh, saya ikut sama orang-orang yang banyak ketika perjamuan kudus. Kamu pengikut orang yang perjamuan kudus. Kenapa nggak ikut Yesus? Yesusnya sujud kepada siapa? Kepada Elohim, pencipta. Lah kamu sujud Yesus. Ikut siapa? Ikut orang-orang yang ada zaman itu, Bang. Ya sudah, kamu bukan pengikut Yesus kalau begitu. Pengikut orang-orang yang ada zaman itu berarti kamu ini. Yesus di dalam Mazmur 26 nomor 39. Semalam-malaman Yesus itu. Apa yang dilakukan? Berdoa. Tersungut-sungut dia, bersungguh-sungguh dia berdoa. Semalam-malaman dia sujud di hadapan Tuhannya. Coba. Sampai ada keterangan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia. Coba diterangkan pula tuh, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa bisa gitu? Artinya Anda itu cobalah belajar, bersyukurlah berhadapan dengan para apologet. Kenapa? Dengan berhadapan apologet Islam, apa yang tersembunyi di dalam Bible dibongkar habis. Untuk apa? Supaya Anda keluar dari cengkeraman iblis. Gak ada itu orang sehat otak nyembah kepada manusia. Gak ada. Saya tambahi Bang ya. Ya silakan Adinda. Bahasa Yunani beribadah itu atau menyembah itu kan latrui. Nah, selama ini Yesus itu menggunakan proskuneo dalam disujud lah, dalam segala hal itu maksimal hanya proskuneo. Sedangkan bahasa Yunani ibadah, mengibadahi atau menyembah itu latrui. Nah, sekarang saya tanya kepada Mas Korola misalnya, pernah nggak Yesus dilatrui atau diibadahi? Ada nggak kalimat dalam bahasa Yunani Yesus dilatrui, diibadahi, disembah? Kalau proskuneo itu Bang Zuma sudah menyebutkan ya, berkali-kali Abraham proskuneo kepada Bani Het, kemudian banyak. Proskuneo itu sujud penghormatan. Kalau pengibadahan, penyembahan, maka latrui. Ada nggak Yesus pernah dilatrui atau diibadahi? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Ayo saudara, gunakan akal sehat, Bu. Contohnya aja Yesus.
Paling bagus itu Yesus di dalam kitabmu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 6. Ya kan? Bagus sekali dalilnya kemudian. Anda ikuti aja itu. Karena kenapa? Ya, Anda akan dicap sebagai orang munafik kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus tapi Anda tidak hidup seperti Yesus. Karena situ adalah sebuah kewajiban. Ya. Oke. Sampai situ paham kawan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana Mas Korola? Kalau ada selesai masalah ini. Kalau ada Yesus dilatrui misalnya atau diibadahi. Latrui ya. Iya. Bentar. Masya Allah. Sajadah. Ya. 3 hari kemudian. Ini kemana Gurunda Otennya malah nyelam gini? Saya habis beli rokok, tunduh, maaf. Aduh, lanjut. Kemana ini Otennya malah tenggelam? Dia pakai helm, tapi Dia helmnya langsung ngambil data ke kerajaan Bapak itu. Gak pakai helm. Pakai helm, tapi kebalik helmnya. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya gak kedengaran, helmnya kebalik ke belakang. Ya. Saya ternak Oten Bang Zuma. Iya Bun. Nanti saya cariin lagi kalau nggak ada. Nih Abuya Paya juga stok kosong terus. Iya, tapi gini ya, sambil nunggu Oten nyelam, ini Ikhwan Fillah ya, sekali lagi saudaraku semuanya, ini akun Gurunda, akun baru ya. Yang belum follow, bantu follow dan juga akunnya Bunda Mila, semuanya narasumber muslim di atas ya. Karena sekarang akun itu sangat mudah ditombak ya, akun Ustadz Wapi juga ini ya. Silakan Ikhwan Fillah di follow yang belum follow. Akun narasumber muslim di atas ya. Barakallah saudaraku semuanya, Masya Allah. Bro, jangan tenggelam lama-lama lo. Gimana sih Oten ini macet. Alah, malu-maluin. Nggak, perasaan dia itu dia udah ngomong kayak orang ngomong dalam air sambil nyelam. Iya kan, bro, sambil tenggelam dia itu sebenarnya. Dia udah ngomong itu sambil tenggelam. Iya. Bisa jadi, masuk akal. Masuk akal. Pak Bom bilang pernah masuk ke komalnya Bang Zuma. Kapan itu? Dia masuk di komal buatan temannya sendiri, komal bodong. Habis itu dia bangga. Kuat juga nafasnya. Oh, udah bangkit. Tarik nafas dulu, Bang. Ya cari. Halo. Sudah bisa? Jelas? Suaranya jelas? Halo. Tes. Gantian nyelam, Bang. Jelas? Gantian nyelam. Jelas suaranya? Halo. Iya, Bang. Suaranya Jelas. Iya, saya cari. Nggak ada memang. Nggak ada, tapi kan bisa jadi Proskuneo itu beribadah juga sujudnya. Ketika murid-murid Paulus sujud, sholat itu beribadah, apa itu kayak sholat kalian itu kan bisa juga kan. Yunani itu gak kayak bahasa Arab Mas, satu kata punya beberapa makna gitu, gak ada. Yunani itu satu kata ya satu makna gitu. Lanjut Bang Zuma. Lanjut. Jadi
kalau dalil Anda itu bisa jadi, itu susah Mas. Jadi kalau proskuneo, kalau di bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kadang kan satu makna memiliki beberapa, satu kata memiliki beberapa makna, namanya lafal mushtarok. Contoh nih, doroba. Doroba itu bisa bermakna memukul, bisa bermakna memukul itu ayatnya, fadrib bi'asokal hajar, maka pukullah batu ini dengan tongkatmu. Atau bermakna menjadikan, doroballahu mathalam ba'udah. Atau doroba kalau dalam ilmu matematika di negeri Arab itu artinya perkalian, wahid madrubun bithnaini, 1 dikali 2. Itu bahasa Arab. Sampean bisa nggak menunjukkan kalau proskuneo itu lafal yang mushtarok, satu kata punya banyak makna? Apa ilmunya dalam kosakatanya? Kan nggak ada gitu. Sedangkan kepada Theos atau kepada Bapa Allah itu lafalnya menggunakan kata latrui, tapi tidak kemudian kepada Yesus. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Setiap penyembahan kepada Bapa, Theos, selalu menggunakan kata latrui. Tapi untuk pengagungan, mengagungkan, lita'zim, ternyata maksimal menggunakan kata proskuneo. Maka proskuneo ini dilakukan sejak perjanjian lama, dari Abraham, Musa, Yesaya, Ayub, kemudian di dalam perjanjian baru berkali-kali proskuneo. Contoh ya, saya kasih contoh satu ibadah sujud yang bermakna menyembah. Ini sampean buka ya di dalam Keluaran 20 nomor 5 misalnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu ada proskuneo ya di sujud, dan ibadah ada menggunakan lafal latrui. Jadi ingat, dalam ayat ini ada ibadah yang menggunakan kata latrui, ada sujud yang menggunakan kata proskuneo. Jadi ketika kita lihat Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Di sini menggunakan lafal aslinya, menggunakan kata latrui. Tetapi ketika lafadznya adalah sujud, langsung berubah proskuneo. Sehingga tidak mungkin proskuneo bermakna menyembah. Berarti nanti Nabi Abraham menyembah kepada Bani Het dong. Akan terjadi kontradiksi nanti dari beberapa ayat. Berarti yang disembah banyak berarti nanti. Begitu. Kalau proskuneo bermakna menyembah. Tetapi berkali-kali dalam hal penyembahan selalu menggunakan kata latrui. Jangan menyembah kepada patung. Jangan beribadah kepada patung. Itu kan hukum Taurat. Keluaran 20 nomor 5. Langsung menggunakan secara tegas latrui. Tidak boleh berlatrui kepada patung. Beribadah kepada patung. Begitu Mas. Sampai tunjukkan satu saja contoh kepada saya. Proskuneo yang bermakna ibadah kepada Theos. Ibadah ya. Lalu diterjemah ibadah. Proskuneo diterjemah ibadah, dan itu terjadi kepada Theos, dan maknanya tidak sama dengan proskuneo. Ada nggak contohnya Mas? Atau sampean bisa menunjukkan proskuneo itu juga bisa bermakna ibadah. Gimana cara membahasakannya? Atau referensinya di mana? Tafadhol. Ya, halo, bisa jelas? Sinyalnya merah-merah soalnya. Jelas apa tidak? Ya, gini, saya daripada mencontohkan, daripada mencontohkan, saya lebih ke perbandingan. Ada hadis, bisa kan ya? Ada hadis yang tertulis, kalau tidak salah, andai Allah itu tidak mengharamkan sujud, orang perempuan itu pasti bakalan disuruh sujud ke suami. Tapi sayangnya sujud itu oleh Nabi sekalian itu malah beribadah daripada penghormatan. Jadi
haram sujud kepada sesama manusia, ditafsirkan begitu. Jadi bisa dong proskuneo itu juga ditafsirkan ke Yesus gitu. Dari perbandingan hadis Nabi itu. Kok malah ke hadis ya? Kalau di hadis tambah blunder sampean Mas. Iya, saya perbandingan. Sebagai perbandingan. Kalau di hadis gini Mas, sampean kalau bawa hadis atau membawa Al-Quran, maka yang harus digaris miringi adalah lafadznya pasti menggunakan bahasa Arab itu. Ketika lafadznya menggunakan bahasa Arab, maka syarat Anda harus paham bahasa Arab. Ketika Allah menyuruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, menggunakan kata sajadah. Sajadah sujud. Makanya ada kata masjid, tempat sujud. Begitu ya. Tapi kalau menyembah kepada Allah menggunakan kata abada. Avoda zahra. Ya, menyembah berhala. Beda sudah. Kosakatanya sudah beda antara avada dalam Ibrani atau abada dalam bahasa Arab dengan sajada. Beda Mas. Kalau sajada sujud, li ajli sujud, mujarradu sujud. Sujud itu aja. Tapi kalau menyembah maka menggunakan kata abada. Makanya para nabi sejak dulu apa? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah karena tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Itu dinarasikan berkali-kali dalam Al-Qur'an oleh Nabi Hud, oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan terutama Nabi Muhammad SAW menggunakan lafal apa? Ya qaumi u'budu, dari kata abada, beribadah. Bukan ya qaumis judu, wahai kaumku sujudlah, bukan. Sama seperti dalam Yunani menggunakan lafal proskuneo, sujud penghormatan. Makanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan Musa, Ayub, Yesaya, Yesus juga, murid-murid Yesus kepada Yesus. Tapi ketika kata-kata litrui atau avoda atau abada, maka tak pernah ada kepada Yesus. Gitu Mas. Saya kalian ilmu gratis ini bro, silakan. Ya gini. Kalian diperbolehkan sujud menyembah, bukan sujud menyembah, tapi sujud saja. Sujud ke sesama manusia boleh tidak kalian? Coba. Ya itu contohnya. Ya, contohnya tadi seperti seluruh makhluk yang ada di surga diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Kalau perintahnya ada, boleh Mas. Gus, izin masuk boleh nggak Gus? Perintah itu kan malaikat. Gini, sesama manusia sujud sesama manusia boleh tidak? Walaupun tidak menyembah, boleh tidak? Itu ada soalnya hadis untuk penghormatan. Kalau ya coba kalau penghormatan boleh tidak? Untuk penghormatan saja. Soalnya ada hadis. Oke. Kalau saya kasih contoh yang lain ya. Bolehkan. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam fakta sejarah umat Islam, suatu saat Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari ketika di Mekah. Imam Muslim ketika pertama kali bertemu Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, bertemu dengan pengarang kitab Sahih Muslim. Lalu apa kata Imam Muslim? Da'ni hatta uqabbila rijlak. Bukan hanya sujud, dicium kakinya saudara. Ya ustadzal ustadzin, wa ya muhaddithin, wa ya imam al-muhaddithin. Wahai, tunggu dulu. Wahai imamnya para ulama hadis dan wahai ustadznya para ustadz. Langsung sujud, dicium kakinya. Bukan hanya sujud saja, tapi dicium kakinya. Itu yang dilakukan oleh Imam Muslim, ketakzimannya, kehormatannya kepada pengarang kitab Sahih Bukhari. Kalau penghormatan, apalagi kepada ahli ilmu, dilakukan oleh para ulama, biasa saja guys, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu sujud langsung dimaknai menyembah. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya ketika sujud langsung dikatakan menyembah? Itu datanya di mana? Dan menggunakan kata proskuneo. Di mana datanya? Karena kalau kita lihat Kejadian 23 nomor 12 misalnya, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Ini ya, Kejadian 23 nomor 12 ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Apakah kemudian Abraham sedang ibadah satu penduduk kampung?
Abraham beribadah kepada satu penduduk kampung karena lafaznya pakai proskuneo. Seharusnya Anda jangan perbandingan karena Anda pasti blunder. Kenapa? Karena Anda tidak paham bahasa Arab. Ketika Anda mengaitkan kepada hadis dan Al-Quran, syarat pertama Anda harus tahu berbahasa Arab karena lafadznya pasti Arab. Tetapi ketika Anda menunjukkan data kepada kita bahwa proskuneo juga bisa bermakna menyembah, wah itu baru keren. Jangan loncat pagar dulu, jelaskan dulu kitab Anda, begitu. Tafadhol, silakan. Silakan, Bro. Ya, saya akui tidak ada. Tapi ya saya akui tidak ada memang. Tapi kan sebagai perbandingan itu kan boleh-boleh saja. Berarti kalau misalnya itu apa? Ulama kalian malah sujud penghormatan sementara nabi kalian nabi kalian malah memerintahkan jangan sujud sesama manusia. Itu bukankah malah berkontradiksi ulama kalian dengan hadis nabi kalian? Soalnya di hadis itu andai saja Allah itu membolehkan sujud sesama manusia, maka istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Tapi kan nyatanya kalian tidak sujud penghormatan, tidak bolehkan sujud sama manusia meskipun sujud penghormatan. Loh, itulah kalau Mas Corolla tidak membaca hadis sesuai dengan perikopnya. Bukankah kita kalau membaca Bible harus baca satu perikop? Andaikan Allah izinkan makhluk sujud kepada makhluk, maka akan aku suruh istri untuk sujud kepada seorang suami. Nah, itu adalah ketinggian raf'u darajati zauj, ketinggian derajat seorang suami. Tidak sedang membahas makhluk yang lain. Karena kalau makhluk yang lain hadisnya banyak lagi. Yang susah itu, Mas, ketika menjadikan Tuhan, suami dijadikan Tuhan. Itu ada ayatnya. Suami dijadikan Tuhan, itu tertulis di dalam kitab Anda. Maka taatlah kalian wahai para istri kepada suami seperti kalian taat kepada Tuhan. Di dalam bahasa Arab, Bible, Alkitabul Muqaddas dilafadzkan kamalir Rabbi, sebagaimana Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahkan sampai menuruti permintaan suami, ya, menuruti seorang istri menuruti permintaan suami, kama annal masih, seperti kepada al-masih. Jadikan suaminya sebagai al-masih dalam segala hal. Jadi seharusnya suami minta poligami dibolehkan, suami minta apapun dibolehkan. Itu yang masalah, suami dijadikan Tuhan. Tapi hadis yang Anda sampaikan itu menerangkan tentang derajat ketinggian seorang suami, tidak menerangkan derajat ketinggian orang yang berilmu. Begitu, saudaraku. Boleh saya bantah lagi? Silakan Bro, dibantah tapi dengan data. Nah, silakan Bro, silakan. Iya. Jangan hanya gini aja, maksudnya ada datanya gitu loh. Ya, maaf ya, saya perangkat saya cuma satu, jadinya nggak bisa, bakal susah ngasih data, nompakin data. Gini, kan itu Anda bilang konteksnya derajat ya suami ya, derajat Halo? Kok gak ada suaranya? Aduh, jangan berfirman dalam hati lah, ayolah.